Redmi 15 baru aja launch, tapi apa nih yang baru? Kemarin pas unboxing aja, jujur gue bingung, sampai gue inget lagi dan gue salah inget lagi. Harusnya gue bilang Redmi 13, malah nyebutnya Redmi 14. Tapi setelah gue cari tahu upgrade-nya apa, ternyata HP ini worth it juga nih. Dari harga 2 juta kecil buat Redmi 13 ya, sekarang yang baru ini di Redmi 15 tetap sama di harga 2 juta kecil. Tapi upgrade-nya lumayan. Cuma ya nggak kelihatan banyak yang baru karena ya HP ini baru aja pakai chipset Snapdragon 685 yang udah banyak banget di HP lain pakai. Bahkan Redmi juga kemarin di varian Note-nya sempat ada dan akhirnya turun ke level yang lebih terjangkau lagi. So 2 jutaan pakai Snapdragon 685 ya pasti jelas lebih bagus daripada Redmi 13 kemarin lah. Dan nggak cuma di situ aja, sebenarnya HP ini masih punya keunikan lainnya. Yang jelas kalau lu punya duit dan pengen punya HP yang nggak mahal buat dipakai sehari-hari, ini punya paket komplit aman dipakai. Bahkan nggak cuma buat lu pakai dan jadiin HP utama lu bisa beliin orang tua lu HP ini, anak-anak juga, ya oke lah pakai HP ini. Atau ya sekedar lu jadiin HP kedua karena lu bingung mau ngabisin duit lebih banyak atau gimana ya sambil nunggu Xiaomi 17 series launching. Bisa aja. Jadi gue bakal bahas aja, tapi ya buat temen-temen yang nanya gimana nih performance handphone Snapdragon 685, kayaknya sih ya nggak akan gue bahas dalam lagi karena udah jelas banget buat daily performance udah aman banget. Bahkan game tipis-tipis settingan rata kiri jelas bisa. Plus nggak usah minta lagi bandingin mending ini atau yang sebelah pakai G99. Gue tanya nih RAM 4GB apa enaknya gitu ya. Padahal lu bisa lihat HP ini berdasarkan tipe kebutuhan lu, yang mana HP ini tuh cocok banget buat kalian yang mobilitasnya tinggi banget, yang butuh jaringan internet seharian penuh, baterainya gede, layar yang besar juga biar lu tetap ngeliat handphone tetap jelas bahkan di luar ruangan sekalipun. Menurut gue Redmi 15 ini ya masih bisa lah lu consider. Tapi jujur gue agak kaget sih, Redmi dirombak punya baterai jadi super besar, naik dari 5000 mAh ke 7000 mAh, yang bikin lu munteh-munteh ya, bingung ngabisin baterainya gimana lagi. Kayak dikasih nih sama Xiaomi, nih lu kan cukup nih 5000 mAh buat kerja seharian, gua tambahin lagi 2000 buat lu seneng-seneng abis kerja. Lu bisa pakai buat nonton maraton, main game, atau ya nyambi kerja tambahan lagi, bisa ya. Plus charger yang dikasih juga masih lumayan cepet di 33 watt charging. Jadi nih ya, lu dari pagi sampai sore kerja lu bisa internetan full, navigasi map juga full ya, sampai di rumah masih ada sisa banyak baterainya. Itu yang mau dikasih sama si Redmi. Gua kasih banyak gitu ya. Bukan gua, maksudnya Redmi gitu. Dan nggak gitu doang, layarnya jadi makin besar nih. Tetap Full HD Plus tapi di layarnya di 6,9 inci. Emang sih ini gede banget ya. Buat sebagian orang mungkin terlalu besar, namun kalau mau ngincar fungsi, jelas ukuran besar bisa jadi banyak gunanya. Ditambah untuk refresh rate jadi 144Hz. Lo dikasih layar smooth buat nikmatin feel 110Hz lah ya. Ya lagi-lagi 144Hz itu nggak banyak yang support. Sama untuk IPS dengan tingkat brightness di 850 nits ya. Ini masih cukup lah buat dipakai di luar ruangan. Cuma memang kalau ngomongin soal style, yang menariknya ini udah bawa kamera depan punch hole, namun bezelnya itu ya masih cukup tebal, apalagi dagunya. Jadi ya plus minus, dan HP ini juga secara nggak langsung ya gede banget jadinya. Tapi sih buat di harga segini bukan suatu deal breaker ya. Malah ya kayak satu step lagi buat upgrade jadi panel AMOLED sih. Ya berdoa aja, siapa tahu di Redmi 16 bakal AMOLED gitu. Nah ngomongin soal desainnya juga nih, selain gede, HP ini juga masih tergolong bulky dari dimensi sama ketebalannya. Tapi masih di batas yang wajar untuk HP punya kapasitas baterai gede di 8,4 mm, serta karena ukurannya yang lebih besar, bobotnya tuh juga di 214 gram. Ini sebenarnya nggak berasa begitu berat loh. Mungkin karena weight distribusinya jadi melebar gitu ya, dipakai pun ya masih cukup nyaman. Padahal pas gua unboxing, gue itu ngiranya masih di 200 graman loh. Tapi ya lagi-lagi mungkin ini ya soal fisika lah ya. Sama juga untuk desain belakang. Ini desain sebenarnya simple banget. Stylenya itu kayak style HP entry to mid tahun ini dengan kamera bump mengotak, terus ada 3 lubang kamera yang sebenarnya ketiga lubang ini, lubang ketiga maksudnya, itu cuma dekorasi. Terus untuk finish panel belakangnya juga matte finish, nggak bikin banyak tangan berminyak nyeplak di belakang ini. HP ini juga sudah ada rating IP64 ya, jadi tahan debu sama tahan cipratan air. Ketahanan bodinya juga udah oke. Terus untuk speaker memang masih mono, tapi buat ekstra volume horeknya juga ada, yaitu di 200% volume. Dan untuk warnanya itu ada 3 pilihan. Yang dari gue pegang ini yaitu Sandy Purple kayak yang gue pegang ya, dan juga ada Titan Grey sama Midnight Black. Tinggal sesuaiin aja sama selera kalian. Jadi ya secara bentuk handphone ini sih ya sebenarnya udah kalian tinggal pilih aja lah. Bukan bentuk yang aneh-aneh, tapi simple dan cocok buat dipakai sama siapapun. Ada yang suka? Atau sukanya bentukan Redmi 13 kemarin? Ya mirip Poco F series ya. Ya coba aja komen di bawah.
Terus secara performance-nya tadi udah disebut ya, kalau HP ini gunain Snapdragon 685, chipset 4G-nya Snapdragon yang sampai sekarang jadi jargon dipakai terus sama HP-HP entry level. Ya memang jelas bagus ya, tapi memang nyebelin juga, dia lagi yang muncul. Jadinya nggak ada yang baru ataupun feel-nya tuh nggak fresh gitu. Cuma untuk urusan multitasking tenang aja, 8GB RAM lu udah dikasih sama Redmi agar tetap bisa nyesuaiin HyperOS di dalamnya. Terus storage-nya itu ada pilihan 128GB sama 256GB, jadi besar buat dipakai jangka panjang. Dan HyperOS 2 yang digunakan di Redmi ini juga nggak bisa dibilang HyperOS light banget lah, karena fiturnya masih cukup banyak juga ya, walaupun bloatware bawaannya masih ada dan iklan tipis-tipis pun masih muncul. Tapi ya gue nggak tahu sih kenapa kalian selalu komplainin, padahal kalau kalian mau cari tahu cara optimalin handphonenya dari hal-hal begituan udah banyak banget kok caranya. Dan HyperOS 2 ini udah cukup improve lah dari generasi sebelumnya, dan yang sekarang juga ada beberapa fitur lainnya juga seperti dukungan Gemini yang lu bisa gunain buat nanya-nanya sesuatu lebih akurat ya. Ini ya kayak HP lainnya lah yang punya AI. Terus juga ada circle to search buat nyari sesuatu di layar lu juga ya. Ya udah asik sih buat dipakai handphonenya. Nah langsung aja untuk benchmark Redmi 15 ya. Di Antutu itu dapat skor di 480.000, Geekbench-nya single di 470 dan multinya di 15.500-an. Wildlife-nya dapat skor di 650, slingshot-nya di 2200-an, wildlife stress test-nya pun juga dapat di 98%, dan juga CPU throttling-nya 80% itu dapat average GPPS-nya di 188. Ya lagi-lagi gak usah gue bahasin detail ya. Sebenarnya Snapdragon 685 itu ya chipset yang aman lah, panas enggak, kencang juga masih reliable lah buat di penggunaan sehari-hari. Untuk di harga HP 2 juta udah lebih dari cukup lah. Performance game-nya pun juga masih bagus, kita tes aja lah main game Mobile Legends yang sebenarnya nggak perlu kita tes lagi. Udah jelas bakal kayak gimana. Kayak di settingan low super di 90 fps main selama 30 menit, baterainya berkurang 5%, dapat rata-ratanya di 57 dan average power-nya itu di 2,8 watt, terus suhu maksimumnya cuma di 38 derajat Celcius. Secara gameplay sih nggak ada masalah ya, aman lancar tanpa ngerasa frame drop sama sekali. Gue nyoba 2 match juga nggak ada penurunan performance, tapi ya sama kayak Redmi 15C kemarin. Di sini memang udah kebuka opsi untuk frame rate super di 90 fps, cuman handphone ya kayak nggak ngizinin untuk dapetin gameplay di 90 fps buat di gamenya. Semoga aja masalah ini ya benar-benar bisa di fix sama si Xiaomi-nya lah. Lalu game kedua lah, game PUBG Mobile settingan super smooth ekstrim ya di 60 fps, main sama 30 menit, baterai berkurang 4% dan rata-ratanya di 49 fps. Suhu maksimumnya pun juga sama di 38 derajat Celcius. Nah ini gue lumayan senang sih di sini, settingan frame rate-nya bisa kebuka sampai ekstrim. Tapi ternyata pas gue mainin ya bentuknya di 50 aja. Mungkin aja itu karena gamenya jalan di settingan grafis super smooth yang dimana sifatnya sekarang tuh masih beta. Mungkin dari gamenya masih perlu optimisasi lebih lanjut, tapi buat review jujur gameplaynya sih ini udah oke. Seenggaknya jarang ada frame drop dan gue sendiri lumayan nyaman mainnya. Nah selanjutnya game Genshin di settingan lowest 60 fps main selama 30 menit, baterainya berkurang 5%, dapat rata-rata fps di 33 dan suhu tertinggi cuma di 40 derajat Celcius. Nah dari awal gue main udah langsung ngerasa naik turun lah fps-nya. Kadang bisa tembus di atas 30, tapi begitu masuk area rame ada banyak skill efek-efeknya gitu ya, langsung drop kerasa ya. Jadi pengalaman mainnya itu nggak stabil, memang masih ada sedikit stuttering yang bikin gameplaynya itu jadi kurang mulus. Untungnya konsumsi dayanya ini masih cukup irit dan suhunya juga cuma hangat-hangat aja, nggak sampai bikin tangan gua sampai ngerasa kesemutan panas gitu ya. Jadi kalau tujuan lu cuma buat nyobain game Genshin di settingan paling rendah, sebenarnya masih bisa dimainin, tapi jelas bukan buat pengalaman gaming yang serius. Nah secara utilitas HP ini juga udah aman lah, udah pasti masih pakai jaringan 4G aja, terus WiFi dan Bluetooth juga aman, ada NFC-nya juga, paling untuk sensornya aja sih minim ya, nggak ada gyroscope-nya. Dan yang menariknya juga HP ini ada fitur interconnectivity-nya si Xiaomi. Memang nggak kayak flagship-nya, tapi kalau lu punya beberapa device Xiaomi ataupun Redmi dengan fitur ini, lu bisa gunain nih fiturnya seperti sinkronisasi telepon, panggilannya sama gitu ya. Terus juga sharing clipboard pun juga bisa. Jadi setidaknya lu tetap bisa ngerasain fitur bersama antar device Xiaomi lu punya. Sekarang yang terakhir nih, bahas soal kameranya tipis-tipis deh. HP ini masih sama ya, gunain dua style kamera, cuma utamanya ada satu aja, di resolusi 50 megapiksel. Sedangkan kamera depannya di 8 megapiksel. Untuk hasilnya sih sebenarnya udah style HP 2 jutaan aja. Cukup jelas buat lo pakai foto-foto di kondisi cahaya terang, tentunya juga bisa cobain fitur-fiturnya yang ada di kamera juga. Cuma sih menurut gua untuk HP ini udah aman lah buat lo gunain kalau mau foto-foto laporan, itu udah oke banget. Sedangkan kamera depannya buat foto update kondisi sama pasangan lo udah aman juga. Kalau videonya jelas HP ini bisa rekam video Full HD 30 fps di 1080p tanpa OIS, juga memang masih kerasa getar-getar kalau dipakai jalan. Setidaknya untuk hasil yang dikasih juga masih cukup aman lah kalau lagi-lagi buat ambil
laporan ya, yang jadinya hasil videonya sih masih bisa dilihat, nggak sekedar kayak rekaman video Majapahit ya. So Redmi 15 nih ya, apakah HP ini worth it? Jelas. Kalau lu nyari HP 2 jutaan bisa pilih ini buat lu beli. Malah adanya Redmi 15 kayak lu udah nggak bisa lagi nih dikasih opsi beli yang lamanya lagi. Kayak lu pilih Redmi 13 paling cuma karena ya lu nggak mau aja ukuran yang besar gitu. Ya Redmi 15 ini bisa lah jadi teman harian lo, nemenin lo kerja sampai lo tidur lagi. Baterainya gede, ini jadi salah satu nilai jual handphonenya ini. Cuma memang gue pikir tadinya 7000 mAh itu bakal disandingin sama teknologi silikon karbon atau apalah, yang jadinya HP-nya itu bisa lebih tipis sama lebih ringan juga. Tapi nyatanya ini masih style candy bar standaran aja. Namun gue nggak bilang jelek juga, karena HP ini jadinya tuh bukan HP yang bulky, yang dipegang gak enak, enggak, malah berat banget gitu, enggak gitu ya. Bodi yang gede ini juga ya menurut gue jadi distribusi beratnya lebih ngerata, so ya dipakai pun masih nyaman. Terus juga dari performance harian untuk dikasih untuk handphone 2 jutaan, mereka sekarang udah upgrade, nggak pakai chipset yang itu lagi. Karena ya dari Redmi 12 ke 13 itu kan ya gue bisa bilang sekedar brandingan chipset aja. Yang sekarang naik ke Snapdragon 685 yang jelas lebih kenceng dari Galaxy 91 ataupun G88 lah. Masih reliable buat dipakai di level 2 jutaan. Main game tipis-tipis aman, kameranya juga masih aman. Ya udahlah, HP yang aman buat dibeli di harga segini. All rounder paling aman buat lu yang pengen HP simple. Cuma sekali lagi deh, menurut kalian gimana sama HP satu ini? Coba aja diskusin di bawah di kolom komentar. Kita tanya-tanya lah, menurut lo handphone 2 juta tuh oke-nya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau kalian oke banget mau beli, langsung aja beli di YouTube Shopping kita atau di deskripsi kita, karena udah kasih link yang terbaik buat kalian beli, bukan link tipu-tipu. Oke? Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua link terakhir. Semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, jangan lupa video channel saya selanjutnya. Bye-bye.